Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusril Liza Mahendra dengan NIM 60200116040. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah algoritma pemrograman. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama adalah algoritma, yang kedua adalah flowchart, yang ketiga adalah identifier, dan keempat adalah tipe data. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja saya akan membahas materi yang pertama, yaitu algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah secara sistematis dengan menggunakan kalimat. Contoh dari sebuah algoritma adalah seperti yang nampak di layar. Langkah pertama dengan memulai sebuah program, kemudian mendeklarasikan. Deklarasinya adalah berupa sisi dan luas. Yang kedua, kita akan menginput sisinya. Dan langkah keempat adalah dengan memproses dengan sisi kali sisi. Kemudian akan menampilkan output dari luas persegi dan kemudian mengakhiri program. Itu tadi adalah contoh dari algoritma menghitung luas persegi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart. Berbeda dengan algoritma, flowchart adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah secara sistematis dengan menggunakan simbol. Perbedaannya terletak pada cara penyelesaiannya. Jika tadi algoritma menggunakan kalimat, flowchart menggunakan simbol. Selanjutnya kita akan melihat contoh dari flowchart. Flowchart dapat menggunakan beberapa simbol. Yang pertama adalah terminator. Seperti simbol yang pertama yang terlihat pada layar, yang merupakan fungsinya merupakan untuk memulai atau mengakhiri sebuah program, yaitu terminator. Simbol yang kedua adalah predefine, untuk mendeklarasikan variabel atau konstanta. Bisa kita lihat. Terus simbol yang ketiga adalah input atau output, di mana dia berfungsi untuk menampilkan inputan atau output dari sebuah program. Yang kedua adalah yang keempat adalah proses, di mana fungsinya untuk memproses program yang telah diinput. Dan yang terakhir adalah kembali lagi ke terminator, sama dengan fungsi yang telah saya jelaskan tadi. Terminator adalah berfungsi untuk mengawali atau mengakhiri sebuah program. Selanjutnya saya akan membahas tentang identifier. Ya,
Identifier adalah sebuah nama atau identitas yang diberikan oleh suatu program dan dapat berupa variabel atau konstanta. Dalam identifier, terdapat beberapa syarat penulisan identifier. Yang pertama adalah panjang karakter tidak boleh melebihi 255 karakter. Dan yang kedua adalah huruf atau karakter di awal harus berupa huruf atau alfabet, namun tidak berlaku pada konstanta. Pada konstanta sendiri dapat menggunakan angka. Dan yang ketiga adalah tidak menggunakan spasi. Dan yang terakhir adalah karakter yang diizinkan pada identifier adalah berupa huruf, angka, dan underscore atau garis bawah. Saya dapat memberikan contoh pada suatu program tentang yang mana yang disebut sebagai identifier. Ya, saya akan membuat sebuah program dan sebentar akan menunjukkan yang mana yang dimaksud identifier. Ya, pada program ini, program menghitung luas persegi. Pada program ini yang disebut identifier adalah seperti yang saya blok pada layar pas kali ini. Identifiernya adalah sisi dan luas. Dalam artian dia mengenal sisi dan luas. Dan di sini proses untuk mendapatkan luas dari persegi adalah dengan ini adalah prosesnya dengan sisi dikalikan dengan sisi dan akan menghitungkan luas dan maksud saya akan menghasilkan luas. Saya akan mencoba menjalankan program. Pada inputan pertama kita akan memasukkan sisi dari persegi dan dalam program itu akan memproses dengan sisi dikalikan sisi dan hasilnya adalah 196 merupakan luas persegi.
Dalam sebuah identifier, kita tidak bisa menggunakan spasi. Saya akan coba memberikan spasi pada identifier program ini. Kita akan lihat hasilnya. Saya akan menjalankan. Dia tidak akan mengenalnya pada program jika dia menggunakan spasi. Jadi jadi untuk identifier dapat dihubungkan menggunakan garis underscore agar bisa dibaca oleh sebuah program seperti ini. Jadi kita mengubah identifier dalam program, kita juga harus mengubah inputan dan proses pada program tersebut dan disesuaikan dengan identifiernya. Mungkin seperti ini. Oke, kita menggunakan garis penghubung tadi, programnya akan berjalan seperti ini. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang identifier. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tentang tipe data. Ya, tipe data. Tipe data adalah sebuah nilai atau karakter yang dapat ditampung oleh variabel atau konstanta. Terdapat macam-macam tipe data. Yang pertama adalah tipe data boolean, adalah tipe data yang hanya dapat bernilai true atau false. Dalam bahasa Indonesianya bernilai salah atau benar. Tipe data yang kedua adalah byte dan integer. Pada tipe data ini hanya dapat menampung nilai yang merupakan bilangan bulat. Jadi dalam artian pada tipe data ini tidak dapat menggunakan karakter ataupun bilangan pecahan. Tipe data selanjutnya yang ketiga adalah tipe data real. Pada tipe data ini biasanya digunakan untuk mendeklarasikan nilai pecahan dan tidak dapat mendeklarasikan nilai bilangan bulat. Tipe data yang keempat adalah tipe data string yang merupakan tipe data yang dapat menampung sebuah karakter. Pada tipe data ini tidak dapat menampung nilai bilangan bulat ataupun pecahan, hanya dapat menampilkan sebuah karakter. Mungkin saya akan memperlihatkan pada sebuah program yang mana yang dikatakan tipe data. Pada program ini yang dimaksud tipe data adalah seperti yang saya log seperti ini. Pada program ini menggunakan tipe data integer, yaitu tipe data yang hanya dapat menampung bilangan bulat. Kita juga dapat menggunakan
tipe data byte pada program ini, karena pada program ini hanya menghasilkan nilai bilangan bulat. Kita coba menggunakan tipe data byte. Dan hasilnya sama, program akan tetap berjalan. Namun ketika kita menggunakan tipe data real, hasilnya akan seperti ini. Karena pada tipe data real hanya dapat menampung sebuah nilai yang merupakan bilangan pecahan. Dan jika kita menggunakan tipe data string, maka program akan terjadi seperti ini. Dia tidak mengenal output nilai, karena pada tipe data string hanya mengenal tipe data karakter. Mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan tentang tipe data, dan materi-materi sebelumnya tentang identifier, flowchart, dan algoritma. Sekian. Ya, demikianlah materi yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.